Baik, ini isunya begitu terdengar di luar, termasuk media-media mengatakan Gerindra sempat mengontak PKS untuk kemudian jangan mendukung Mas Anies. Betul nggak sih Bang Riza? Enggak betul, jadi kami nggak pernah ya menghalang-halangi, apalagi menjegal, apalagi menghubungi PKS untuk urusan itu, nggak pernah ya. Partai Gerindra itu partai yang tidak hanya mengusung menangkan Jokowi Ahok 2012, tapi juga Anies Sandi 2017. Kami mengusung, merekomendasi, mencalonkan, memusung, mengkampanyekan, memenangkan, mohon maaf ikut membiayai semua sumber daya Partai Gerindra, tidak hanya DKI tapi dari seluruh Indonesia. DPRD kita minta memberikan kontribusi, tidak hanya uang, mohon maaf, untuk membantu, tapi juga hadir ke Jakarta dengan keluarganya, kerabatnya, teman, sahabat, jaringannya memenangkan Anies Sandi 2017. Begitu juga itu yang kami lakukan Partai Gerindra di 2012. Makanya Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Jadi kami tidak pernah menghubungi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Padahal tidak hanya mengusung, memenangkan, tapi juga kita mengawal selama 5 tahun. Mas Anies ya memimpin bersama Anies Sandi, kemudian kosong hampir 1,5 tahun bersama saya, Ariza, 2 tahun. So, kami mengawal penuh. Dan waktu itu mohon maaf ya, kita kan orang politik, punya feeling, punya intuisi, punya data, punya fakta, bukti-bukti bahwa kami meyakini bahwa Anies akan maju di Pilpres. Kami tidak pernah mengganggu. Nggak pernah, di DPRD nggak pernah Partai Gerindra mengganggu. Padahal kami tahu Anies, sekalipun sudah kita rekomendasikan, calonkan, usung, menangkan, biaya dan sebagainya, kami tidak pernah mengganggu. Apalagi menjegal. Perintah pimpinan, kami laporkan, semua melaporkan, Pak kondisinya begini-begini. Perintah pimpinan karena kita yang mencalonkan, mengusung, memenangkan, kawal sampai selesai. Urusan Pilpres, urusan nanti. Begitulah Partai Gerindra, partai yang baik, pimpinannya Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, semuanya bijaksana. Kita yang mengusung, kawal sampai selesai. Urusan Pilpres, urusan lain. Kita selesaikan tugas kita, mengawal Mas Anies, bersama Sandi, bersama saya, sampai selesai. Baik. Jadi apakah di pilkada akan menjegal? Tidak mungkin. Mengintervensi juga. Tanya teman-teman PKS, kita tidak pernah mengintervensi, menghubungi, tidak pernah. Semua kita fair play. Di semua daerah, Partai Gerindra sangat adil, ya. Tidak mencampuri, tidak ikut campur kebijakan-kebijakan partai lain untuk merekomendasikan, mengusung, memenangkan, mengkampanyekan. Tidak pernah ya. Apalagi menjegal. Saya kira itu tidak akan pernah dilakukan oleh Partai Gerindra, apalagi dipimpin Pak Prabowo, apalagi sekarang Prabowo kan presiden terpilih ya. Ketika dia sampai sudah berapa kali gagal saja, Prabowo tetap baik, tetap santun, tetap bijaksana, bahkan semakin negarawan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Ikut mengusung, mengawal sampai masa jabatan Mas Anies tuntas di Pilkada 2017 lalu. Untuk yang saat ini kemudian, apakah kemudian hubungan baik itu akan kembali dirajut? Ya kita ini kan berpolitik ya, jadi hubungan berpolitik itu kan pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, ya semua baik lagi, semua cair, nggak ada masalah ya. Apalagi Pak Prabowo, orangnya itu apa ya, saya menyebut sangat pemaaf lah gitu. Orang bilang, Bapak kok baik bener sih gitu. Kalau orang kan gergetan gitu, ini Pak begini Pak ini begini Pak, udah. Nggak, buat beliau itu kan nggak ada ruang bagi kepentingan pribadi, nggak ada. Semua ruang untuk kepentingan bangsa negara. Jadi beliau tuh sangat baik, sangat negarawan, sangat bijaksana. Kalau orang-orang udah gergetan, udah kesel, udah marah, udah nggak tahan, kan begitu kan? Tapi beliau nggak, beliau malah yang ngingetin kita, nasihatin kita, apalagi yang muda-muda, kita dinasihatin harus sabar, harus tangguh, harus harus selalu bangkit, nggak boleh nyerah. Ya begitulah nasihat beliau itu, selalu memberikan nasihat langsung seperti diskusi begini di meja makan, di ruang tamu atau di forum-forum. Beliau itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Bahkan kalau ada informasi yang tidak baik, bahkan beliau sendiri yang mengklarifikasi, melerai. Intinya kita tidak bolehlah punya a priori, punya asumsi negatif tuh dia nggak mau, dia nggak suka, Pak Prabowo tuh nggak suka orang ngomongin orang tuh, dia nggak suka. Jadi kami tahu juga, nggak berani juga kita ngomongin orang depan beliau ya. Kalau kita ngerti kita nggak berani, kita langsung negatif di mata beliau ya. Soal bener nggak bener kan nomor 2, tapi kalau udah menyampaikan yang negatif, beliau nggak suka. Itulah kelebihan Pak Prabowo yang sampai hari ini saya mengagumi dan saya bangga. Inilah saya yakin ke depan kita akan bangga lah punya presiden seperti Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, tapi kemudian Bang Riza, bagaimana kemudian isu Presiden Jokowi memanggil partai-partai termasuknya dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mengusung RK menjadi pesaing Anies di Pilgub DKI mendatang? Ya saya kira itu biasa saja ya, setiap partai kan biasa bersilaturahmi dengan presiden.
Kemudian apakah dalam pertemuan itu dibahas soal RK, saya tidak tahu dan saya juga tidak mencari tahu. Karena itu buat saya kewenangan daripada DPP. Saya sekarang sekalipun anggota Dewan Pembina di DPP, tapi juga saya sekarang Ketua DPD DKI. Jadi saya tidak ingin menyentuh hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewenangan dari DPP. Saya menunggu saja apa nanti yang menjadi keputusan instruksi dari DPP, siapa nanti yang akan direkomendasikan, dicalonkan, diusung, dimenangkan, dikampanyekan. Saya sebagai Ketua DPD dengan seluruh jajaran sudah mempersiapkan dari tingkat provinsi, kabupaten, terus sampai ke bawah, sampai ke saksi-saksi kita inventarisir untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, itu tanggung jawab saya. Insya Allah 2024 DKI Jakarta juga nanti akan menang yang diusung Gerindra. Baik, Gerindra tidak ada upaya untuk bisa menjegal Anies memang, tapi Mas Nyarwi bagaimana kemudian melihatnya? Seperti ini ramai nama Anies kemudian menjadi calon kuat, tapi ada upaya mungkin dari pihak lain untuk bisa menghalang-halanginya. Lumrah nggak hal seperti ini? Ya, tarik-menarik seperti itu wajar ya, Putri. Tapi pertanyaannya kan kalau ditanya siapa yang menjegal, itu tentu saya kira para politisi juga karena satu sama lain juga masih dinamis, tidak mungkin ada yang bisa mengatakan yang menjegal gitu loh. Tetapi kalau Anies bisa terjegal itu sangat mungkin kan gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menjadikan Anies bisa terjegal? Gini ya, Mas Anies ini saya lihat ya popularitas relatif bagus. Tapi harus diingat Pak Anies ini kan nggak punya partai politik. Sementara secara legal gitu ya, itu kan dalam pilkada tetap saja adalah yang bisa mengajukan partai politik atau koalisi ya kerjasama partai politik. Nah itu satu. Artinya kegagalan pertama kalau tidak mendapatkan dukungan ya saya kira itu peluang pertama untuk terjegal. Tapi kan kita lihat PKB sudah menyatakan dukungan. Misalnya contoh PKS juga masih ada komunikasi terus kan gitu. Ya saya kira peluang itu masih terbuka. Nah yang kedua saya lihat juga gini. Ada kemungkinan lagi misalnya ada penolakan-penolakan gitu yang memungkinkan dari masyarakat gitu ya yang mungkin tidak bisa mengajukan calon lain gitu atau mungkin istilahnya ada resistensi itu juga memungkinkan ya tetapi kalau kita lihat kan dukungan itu ada sebaliknya yang disampaikan Mas Anies kan katanya ada banyak masyarakat yang mendukungnya seperti itu. Nah yang ketiga Putri ya saya lihat begini partai-partai untuk konteks pilkada memang saya lihat dinamikanya berbeda ya dengan konteks pilpres. Walaupun semangatnya kemarin saya lihat ya dari koalisi Indonesia Maju itu kan juga pengen melanjutkan apa yang terjadi dalam yang berlangsung dalam pilpres. Tetapi kan juga dinamika di masing-masing daerah termasuk DKI itu kan juga berbeda. Tapi ada satu catatan kita tahu DKI ini kan panggung yang luar biasa untuk para politisi dan khusus ini juga panggung yang saya kira bisa menentukan masa depan politik siapapun termasuk tadi Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat ya karir politik Mas Anies itu kan juga sama, artinya terbangun dengan baik di DKI. Ya pernah jadi gubernur gitu, bahkan pernah didampingi oleh Pak Riza juga kan gitu. Nah ini kan juga walaupun kemudian ini menjadi peluang untuk menjadikan jadi capres. Nah, tetapi yang saya lihat dalam konteks ini tentu untuk dinamika pilkada saya kira ya banyak pihak juga yang mungkin pengen mengajukan calon lain yang punya potensial menantang Anies Baswedan. Walaupun faktanya dari data Pilpres kemarin kemenangan Anies Baswedan tuh untuk DKI Jakarta kan hanya di Jakarta Timur. Tetapi untuk seluruhan Jakarta masih kalah dengan suaranya Pak Prabowo walaupun jumlahnya sedikit ya sekitar 50-an sekian ribu gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini tapi setelah jeda apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.